Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Hana Putri. Di sini pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik yang saya buat, yaitu LKPD yang berbasis Structure Inquiry. Sebelumnya, kita perkenalan dulu dengan teori dasar inquiry, yaitu merupakan cara mempertemukan para peserta didik dengan keadaan atau masalah yang sedikit membingungkan para peserta didik, kemudian bertanya dan melakukan eksperimen. Nah, selanjutnya, pada LKPD yang berbasis Structure Inquiry ini, permasalahan dan prosedur kegiatan disajikan oleh guru, namun hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, langsung saja kita ke LKPD yang telah saya buat. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang telah saya buat tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Nah, karena tadi saya menjelaskan tentang structure inquiry, nah itu karena LKPD ini ditujukan untuk anak didik kelas 7. Nah, anak didik yang kelas 7 ini pada dasarnya untuk pembuatan LKPD berada pada tingkatan structure. Nah, kemudian LKPD ini dibuat untuk siswa yang dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang atau menyesuaikan. Nah, kemudian lanjut ke kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada pada kompetensi inti poin keempat, karena kompetensi inti pada poin keempat ini biasanya berisi tentang praktikum atau percobaan. Kemudian kompetensi dasar di sini melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat. Nah, selanjutnya indikator di sini yaitu mengacu pada percobaan yang akan dilakukan, yaitu percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu zat dan terhadap wujud zat. Kemudian tujuan dari dilakukannya percobaan ini yaitu setelah peserta didik menganalisis permasalahan dan melakukan percobaan, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Jadi tujuan dari dilakukan praktikumnya yaitu ini. Kemudian terdapat materi pelajaran. Nah, di LKPD ini sudah terdapat materi pembelajaran yang disediakan oleh guru, gunanya sebagai acuan siswa, sebagai bekal materi untuk melakukan percobaan. Jadi siswa melakukan percobaan, tapi sebelumnya dia sudah mempunyai bekal bahwa percobaan yang saya akan lakukan itu mengacu pada materi seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu langkah aktivitas. Nah, di LKPD yang berbasis inquiry ini terdapat langkah aktivitas. Langkah aktivitas ini biasanya diawali dengan orientasi masalah. Guru sudah menyediakan masalah yang kemudian akan dianalisis oleh siswa. Siswa dituntut untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang tersedia. Nah, LKPD yang saya buat ini kan tentang berbasis structure inquiry. Nah, LKPD yang berbasis structure ini, guru telah menyediakan langkah-langkah percobaan juga, rumusan masalah maupun hipotesis sudah disediakan oleh guru. Nah, alat dan bahan juga sudah disediakan. Ini alat dan bahannya sudah ada di laboratorium. Nah, kan ini juga kelas 7, sedang masa perkenalan, jadi guru harus tetap mendampingi untuk memperkenalkan alat-alat laboratorium dan masalah-masalah dalam laboratorium. Selanjutnya langkah percobaan di sini sudah disediakan oleh guru, jadi nanti siswa hanya melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk. Yang selanjutnya ada hasil dan data. Setelah siswa melakukan percobaan, mereka diminta untuk memasukkan hasil percobaan tersebut ke dalam tabel. Di sini sudah terdapat tabel wujud zat, suhu, lama pemanasan, keterangan. Nah, nanti di bagian keterangan di sini ditulis apakah dia mengalami perubahan wujud zat atau
mengalami perubahan suhu. Nah, di bagian analisis data ini, siswa diminta untuk menganalisis hasil yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Dia mengelompokkan mana aja yang termasuk perubahan wujud, mana yang termasuk perubahan suhu, dan mengapa dia termasuk perubahan suhu dan wujud. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang telah mereka lakukan dihubungkan dengan materi yang ada, dan juga hipotesis yang telah disediakan, apakah percobaannya berhasil sama dengan hipotesis atau tidak, lalu disangkutkan dengan materi yang benar, hipotesis atau hasil percobaan. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu evaluasi. Untuk memperkuat dan menambah pemahaman tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda, maka kerjakanlah soal-soal berikut. Siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang telah disediakan oleh guru, yaitu untuk memperkuat dan sebagai tolak ukur seberapa siswa tak memahami materi melalui percobaan yang telah dilakukan. Dan saya kira cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.